Selamat siang. Selesai ibadah Jum. Akhir-akhir ini saya melihat survei-survei tentang politik pencalonan presiden, di mana menurut saya analisa-analisa yang pengamat politik itu sebenarnya sudah tidak bisa dipakai cara analisa yang dilakukan sekarang. Coba Anda bayangkan, total penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta atau mencapai hampir 280 juta. Anda hanya mensurvei seluruh Indonesia itu 34 provinsi memang disurvei, tapi diambil datanya hanya 1000. Itu mana masuk akal untuk Anda menganalisa tentang survei pemilihan kepala negara? Menurut saya itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi kalau Anda serius untuk mensurvei, menurut saya dalam satu provinsi Anda survei minimal, kalau Anda benar-benar kerja serius untuk peneliti survei, Anda teliti dulu ke masyarakat yang ke bawah, jangan melihat di media ya. Media medsos itu tidak nyata. Anda cek, kalau mau survei serius dari ujung daerah ya, yaitu kecamatan, kabupaten, itu yang penting Anda cek ya. Jadi dalam satu kecamatan berapa yang setuju dengan akan hal itu ya. Nah, itu baru namanya survei yang serius, survei yang kerja keras, bukan survei hanya melihat info dari media Anda langsung nyatakan, nah, begini surveinya ya. Itu satu yang saya lihat perlu diubah cara survei pemilihan presiden, gubernur ya. Itu perlu Anda survei dari ujung daerah ya. Jadi kalau Anda survei melalui media itu menurut saya nggak masuk akal. Itu survei ya tidak masuk akal saja jawabannya. Jadi saya lihat para calon-calon yang mau mencalonkan presiden itu banyak ya. Jadi Anda tidak bisa mensurvei semua yang mencalonkan itu hanya segerintil. Coba Anda cek yang Anda tentu Anda pilih yang 5 besar tersebut. Kira-kira daerah lain atau provinsi lain masuk akal nggak? Gitu ya. Itu yang terpenting ya. Memang kalau di Indonesia ini, berhubung saya lama di Jakarta, provinsi yang terbanyak itu penduduknya adalah Jawa Barat, kedua Jakarta, ketiga Surabaya, keempat Medan, kelima Palembang, keenam itu prediksi saya Lampung, ketujuh itu Kalimantan, kedelapan Sulawesi, 9 itu termasuk Jawa Tengah, 10-nya ini 10-nya kalau kita lihat ya, 10 ini mungkin ya, kalau kita lihat ada kemungkinan antara Papua dan NTT ya, mungkin ya. Karena Papua itu ada Papua Barat,
ada Papua, seperti NTT, itu ada NTT, ada NTB, itu yang kita lihat. Memang seperti Bangka sih, dia adalah Bangka dan Bangka Belitung, tapi provinsinya baru satu. Sedangkan kalau NTT, Papua, itu masing-masing mereka minimal sudah ada 2 provinsi. Nah, itu penilaian saya, total penduduknya. Jadi Anda survei 10 provinsi tersebut. Nah, kalau Anda sudah survei dari kecamatan sampai kabupaten, Anda survei, nah itu akan ketahuan hasilnya, ya. Nah, jadi kalau Anda melihat dari sisi dari media, ya itu pemain media saja, ya kita ya boleh dipercaya, ya itu yang kita ambil juga cuman dalam satu provinsi 1000, berarti 34.000 yang Anda nilai, baru 34.000, ya. Sedangkan satu daerah itu kalau Anda mau puas, bisa kita merasa yakin kalau surveinya satu provinsi itu 1 juta, ya, kalau Anda sanggup untuk mensurveinya. Anda bikin media untuk provinsi A sampai Z, maksudnya 34 provinsi itu Anda survei, Anda bikin YouTube. Nah, dipilih siapa? Nah, itu baru menurut saya Anda pengamat yang sudah profesional, ya. Kalau saya yang bagian pengamatnya, ya, saya akan bikin seperti itu mungkin, ya. Nah, karena sekarang zamannya media. Nah, saya bikin 34 provinsi, dan disurvei. Nah, itu pun khusus orang yang memakai media, ya, maksudnya handphone Android. Kalau yang handphonenya jadul, tidak bisa dia, Anda tidak bisa cek dia. Nah, itu tentang Anda mensurvei pencalonan kepala negara atau kepala pimpinan provinsi, ya. Nah, itu masukan dari James. Anda ubah cara mensurvei tentang pencalonan, apalagi pencalonan presiden, itu sangat terpenting. Perlu detail, tidak hanya melihat dari survei media hanya sekaligus, itu menurut saya kurang tepat, ya. Nah, sekian dulu, semoga Anda yang peneliti politik, Anda ubah cara pengamatan Anda tentang Pilpres, ya, terutama Pilpres 2024, ya. Nah, karena penting sekali itu buat masyarakat yang memakai media. Ya, saya sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akan bikin judul cara terbaik dalam mensurvei Pilpres 2024. Sekian, terima kasih.